Yang dapat kita ucapkan pada hari ini selain daripada kalimat Alhamdulillah, kalimat Ummul Qura atas rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, sehingga kita kembali dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka merayakan Mauludun Nabi Syarif, kejadian dan kelahiran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, selaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mengajak kita semua agar dalam setiap kesempatan yang ada dalam hidup kita ini, mari kita selalu bersalawat kepadanya, memberi salam kepadanya. Dan dengan salawat dan salam itu, insya Allah kita akan bernaung di bawah benderanya, bendera Liwaul Hamdu, di hari kiamat nanti pada saat matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Kita akan mendapat syafaat darinya dan akan bersama-sama dengannya memasuki surga Jannatul Na'im. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, terutama saya karim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Maulud Luqwa ini adalah peringatan yang 375. Jadi tolong mahasiswa yang mau tahu, peringatan Maulud ini dimulai sejak kedatangan Sayyid Jalaluddin Al-Aidin bin Muhammad Wahid Al-Aidin. Beliau adalah cucu Rasul yang ke-29, datang ke tempat ini melalui laut dengan hanya mengendarai sajadahnya, menyebarkan agama Islam di Cikuang Laigang ini dilandasi dengan iman, diikuti dengan rukun Islam, sehingga Maulud ini adalah bagian daripada rukun iman. Karena dari luar rukun kita selaku umat Islam, rukun iman dan rukun Islam, rukun iman itu sangat berat karena dia abstrak. Kita tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah melihat malaikat, tidak pernah bersama-sama dengan Nabi, juga belum pernah kita mati yang hadir saat ini melihat apa itu surga dan apa itu neraka. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Maulud Luqwa yang kita laksanakan pada hari ini mengandung makna salawat, dia mengandung makna zikir, dia mengandung makna doa, dia mengandung makna sedekah, dan dia mengandung makna syiar agama Islam. Kegiatan Maulud Luqwa ini dilakukan pada hari ini adalah rangka mengingatkan kita kembali akan kejadian Nur Muhammad sebagai Ahmad dan kelahiran beliau sebagai Muhammad. Banyak orang bertanya-tanya kepada saya dari perguruan tinggi, mengapa kegiatan Maulud di Cikong itu dikatakan Maulud? Kenapa tidak dikatakan Maulid? Sedangkan di Makassar orang mengatakan Maulid. Untuk itu perkenankan saya memberikan gambaran sedikit kepada kita semua. Ajaran tasawuf orang Cikuwa yang dibawa oleh Sayyid Jalaluddin memberikan pengarahan kepada umatnya pada waktu itu bahwa sesungguhnya sebelum ada penyembahan, era yang namanya Sulmatul Adam, di mana pada waktu itu belum ada yang menyembah dan belum ada yang disembah. Pada saat penyembahan itu sudah ada, maka terpisahlah keduanya antara Allah dan Ahmad dengan masing-masing mengambil 3 bagian. Allah mengambil zat, Allah mengambil sifat, dan Allah mengambil af'al atau kekuasaan. Sedangkan kepada Ahmad diberikan juga 3. Dia adalah nur, dia adalah ruh, dan dia adalah asli. Pertemuan kecintaan antara zat dengan nur itulah yang namanya
mauludun. Itulah yang diperingati oleh orang tua pada hari ini. Pertemuan atau rasa cinta, ikatan antara sifat dengan ruh, itu namanya mauludun. Sedangkan ikatan antara asli dengan af'al namanya maulidun. Disitulah kelahiran Basyariah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada maulud, ada maulid, semua benar. Ada yang memperingati proses kelahiran Muhammad dan ada yang memperingati proses kelahiran Muhammad sebagai Basyariah. Dari apa yang telah kami sampaikan tadi yang jelas bahwa hubungan melembaga antara Allah dan Rasul terjadi dalam bentuk kecintaan, antara keduanya. Kecintaan Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diimplementasikan dalam bentuk selawat. Sekali lagi saya ulangi, kecintaan Allah kepada Muhammad dalam bentuk selawat dan kecintaan Muhammad kepada Allah dalam bentuk syarat. Dengan demikian maka kegiatan maulud ini awalnya adalah bersumber dari ajaran keagamaan. Namun karena sudah berlangsung selama 375 tahun menjadilah dia adat dan budaya. Padahal sesungguhnya maulud kan dilandasi dengan ajaran agama. Ini jelas dalam surat Al-Ahzab ayat 56 di mana Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selanjutnya hubungan melekat antara Allah dan Rasulnya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan kepada umatku Muhammad, kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah Rasul, ikutilah ajaran Rasul. Insya Allah, Allah juga akan mencintai. Dengan demikian, karena ajaran ini juga menyangkut ajaran zikir yang kita implementasikan dari atas syarat, maka kewajiban akan syarat dan selawat tidak dapat dihindarkan oleh manusia yang beragama Islam. Hanya saja kewajiban syarat tidak dilaksanakan dalam bentuk, tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk berdiri, rukuk, sujud dan duduk, tetapi ajaran syarat harus dijabarkan dan dilaksanakan. Jalan kemana? Berdiri dalam syarat adalah peradaban elemen api yang ada pada diri manusia. Di batang kalenta dia lihat apa? Dia PP amleke, ini kasibaan yang PPK dia serakah. Sehingga kalau orang sudah serakah, mulailah dia kikir, dilihat, diciri dan bentuk anggoan. Luput dalam syarat. Ada peradaban sifat angin dan sombong. Dengan demikian masalah melaksanakan syarat harus menjauhkan diri daripada sifat sombong dan angkuh. Sujud dalam syarat bermakna pengendalian diri. Tawaduk sebagai sifat air yang selalu mengalir ke bawah. Bagi yang melaksanakan sujud dalam syarat harus tetap merendahkan diri, siapapun dia dan apapun jabatannya. Duduk dalam syarat adalah pengembangan sifat tanah yang bisa sabar dalam menerima sesuatu. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syams ayat 7, 8 dan 9. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa qad khaba man Sudah ketemu? Sudah ketemu? Hah? Ganteng. Implementasi salawat atau rasa cinta mahabbah hingga tertinggi.